Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama Dira Yuris, teman-teman. Oke, selamat pagi ya. Karena ini masih jam berapa ini, Bang? Ini baru jam 7 lewat. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan mengangkat lagi masalah yang biasa terjadi, bahkan ini yang dialami oleh saudara kita yang menanyakan, Bang Yuris, mesin fotokopi saya setelah saya membuka unit pemanas dan kebetulan beliaunya menggunakan mesin Kyocera. Jadi pada saat dia mengeluarkan pemanas itu, unit pemanas, setelah itu dia pasang lalu bersuara kasar atau bersuara keras. Nah, buat rekan-rekan sebagai pengguna mesin Kyocera mini atau mesin Kyocera portable mulai dari generasi yang pertama sampai generasi yang terbaru. Nah, buat rekan-rekan sebagai pemula yang mengalami masalah seperti itu tentunya tidak lain dan tidak bukan, kawan. Nah, coba teman-teman perhatikan di unit pemanas setelah teman-teman memasangnya kembali di mesin. Nah, di situ terlihat dan terdapat di situ tombol, bukan tombol sih, kancingan ya. Nah, itu lebih ke kancingan kiri kanannya. Kalau saya kurang ingat juga ya, entah dia didorong ke kanan, geser ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, itu kedua-duanya itu ada di masing-masing di samping unit pemanasnya itu macam ada kancingan ya. Nah, tentunya begini, mungkin saya sekedar kasih ingatkan saja buat sebagai pengguna ini yang mengalami masalah bersuara kasar di unit pemanasnya setelah dibuka. Ya, setelah dibuka. Nah, coba kalian perhatikan dulu kancingan yang di kiri kanan unit pemanas itu pada saat kalian perhatikan dulu. Jadi itu pada saat setelah dikasih masuk dia dikancing itu dia, kalau nggak salah ya, pada saat dia digeser dia semakin memegang di tempat dudukan unit pemanasnya itu di bodinya. Nah, itu ada di posisi sebelah kiri kanannya ya, itu macam kancingan. Saya nggak bisa lebih detail menjelaskannya karena saya nggak di depan, tentunya nggak di depan medianya, nggak di depan mesin, nggak di depan unit pemanasnya, kawannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa nanti menemukannya. Nah, itu nanti diperhatikan. Kalian bisa coba kalau dia geser ke kiri, apakah dia mengancing, atau sebaliknya, apakah dia geser ke kanan, apakah dia itu mengancing gitu. Nah, yang jelas kalau saya pesankan saja, kalau dari saya yang sekedar mengingatkan teman-teman, tentunya sebagai pemula, pada saat teman-teman mencoba melakukan servis sendiri atau pada saat teman-teman membuka mesinnya atau entah melakukan pembersihan, entah ingin mengetahui komponen-komponen mesin fotokopinya, tentunya jangan lupa kalian perhatikan. Kalau perlu, kalau saran saya lebih baik teman-teman itu foto atau kalian video dulu kondisi awal sebelum teman-teman membuka atau melepas rangkaian komponen spare partnya. Ya. Itu yang terpenting, kalian foto dulu, baru nanti jangankan teman-teman hanya sebagai pengguna, biasanya juga kalau teknisi, katakanlah orang awam ya, tanda kutip orang baru juga turun dalam dunia servisan, tentunya
akan terjadi namanya lupa, bingung, itu wajar kawannya, wajar. Ya, beda dengan istilahnya ketika mekaniknya itu memang sudah lama gitu ya, sudah senior gitu, sudah lama. Saya yakin pastinya minim yang namanya lupa itu gitu ya, karena sudah terbiasa, sudah sering kali membongkar mesin. Nah, kemudian yang kedua terkait pada saat teman-teman mau melakukan penyetelan, jangan lupa sebelum kalian melakukan penyetelan atau mencoba untuk katakanlah dari segi hasil ya, terutama bagian cas-casnya, atau memasang tali corona si Kyocera, mesin Kyocera atau mesin-mesin kecil itu, mesin portable-nya. Nah, karena dia menggunakan satu tali corona, kemudian ada apalagi tuh yang paling di atasnya tuh, saya kok lupa juga Bang, karena mungkin terlalu lama nggak nangani mesin-mesin kecil itu. Bahkan di sini saja saya hampir kurang lebih 8 bulan ya. Nah, tentunya itu kalau Kyocera, karena ada juga sempat saudara kita itu menanyakan, kawan kita menanyakan terkait bagaimana memasang bahkan membersihkan tali corona Kyocera portable ya, maupun Kyocera besarnya sama aja. Kalau untuk tali coronanya itu cuma menggunakan satu doang gitu ya. Dia kalau terlalu kencang pada saat teman-teman memasang, kalau dia terlalu kencang juga itu nanti akan kerepotan, bahkan dia akan ngeblank hitam hasilnya. Jadi itu bisa juga disebabkan karena setelan tali coronanya itu atau corona 0,6-nya itu terlalu kencang. Kendor pun seperti itu kawan. Jadi memang kita harus betul-betul mencari ya. Jangankan kalian, saya saja selaku teknisi kalau kita mau mengganti itu harus dicari gitu ya. Ya untung-untung saja ketika satu kali pasang langsung jos gitu. Nah, tapi kalau saran saya ketika teman-teman itu khawatir nantinya takutnya malah bermasalah, malah tambah parah, lebih baik kalian cukup bersihkan. Jadi teman-teman sebagai pengguna mesin Kyocera itu harus tahu ini ya, harus tahu ini ya. Ya, ini mungkin saya baru sampaikan lewat video ini. Nah, pada saat kalian mau membersihkan cukup ada tanda warna hijau, itu kalian angkat sedikit, lepas, baru kalian geser-geser. Geser, itu fungsinya untuk membersihkan si tali corona 0,6-nya atau 0,8-nya ya. Nah, itu kalian geser. Kalau kalian sudah terbiasa, bisa juga kalian membersihkan manual menggunakan tangan dan kemudian kalian menggunakan tisu, bisa juga. Intinya bagaimana si tali coronanya itu bisa bersih ya. Dan jangan lupa geserannya itu, yang bisa digeser itu, pembersihnya itu kalian kasih mentok ya, kasih mentok supaya nantinya pada saat teman-teman motokopi itu tidak ada garis hitam. Karena kenapa? Lah itu si tali coronanya itu pada saat kalian mengoperasikan mesin itu tidak terhalang warnanya, itu kan menyala Bang ya, dia menyala. Jadi ketika dia posisinya di tengah otomatis hitam, kertasnya hitam gitu, hasilnya hitam. Ketika itu berhentinya di tengah, bukan mentok di ujung, entah ujung depan atau ujung belakang ya. Kalian kasih mentok aja ya. Nah, jadi juga salah satu penyebab hasil mesin fotokopi Kyocera itu bisa juga hitam, garis-garis hitam. Sebetulnya bisa juga besar pengaruhnya juga dari tali coronanya ketika ada kotoran limbah tinta yang nempel di situ, kemudian kalian lupa bersihkan atau kalian belum dapatkan, itu juga besar pengaruhnya, bisa saja hasilnya nanti hitam kawan. Ya. Jadi pembersihannya cuma di situ doang, kaca-kacanya juga kalian bersihkan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan sebagai pengguna mesin Kyocera, mulai dari mesin portable-nya sampai mesin-mesin speed besarnya. Oke, terima kasih, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.